Shalom, selamat Hari Pentakosta bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Terpujilah Tuhan karena rahmat dan penyertaan Tuhan, kita berjumpa dan bersekutu dalam ibadah hari ini, Senin 1 Juni 2020 di ibadah Pentakosta yang kedua dengan tema Hidup oleh Kuasa Roh, disiarkan melalui YouTube channel HKBP Rumbai atau Radio Shalom 107,9 FM HKBP Rumbai. Sesaat lagi ibadah akan segera kita masuki. Mari persiapkan hati untuk beribadah dengan rasa syukur dan dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan Alkitab, kidung jemaat, dan buku nyanyian HKBP. Persiapkan persembahan masing-masing. Pilih channel YouTube HKBP Rumbai atau Radio Shalom untuk menjadi panduan ibadah keluarga yang disiarkan dari HKBP Rumbai. Buka acara di Android masing-masing yang di-share di aplikasi App Store HKBP Rumbai atau yang di-share di grup WhatsApp oleh Sintua masing-masing. Bapak Ibu, marilah kita masuki ibadah ini. Mari mengambil sikap saat teduh, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi janji firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam sukacita, marilah kita memuji Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penggenapan janji, yaitu turunnya Roh Kudus, itulah yang kita ingat, kita pestakan, dan kita syukuri saat ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PBSR nomor 535 ayat 1 sampai ayat 2, betapa baiknya Engkau Tuhan. Diselamatkan, oh sangat ku mau
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari mempersiapkan hati dan jiwa untuk menerima hukum Allah. Kita akan aminkan perintahnya sambil menyanyikan "Masuklah di Hatiku". Marilah kita mendengarkan hukum Taurat dalam ibadah Pentakosta kedua hari ini yang tertulis dari hukum Taurat ke-5 dan ke-6 demikian.
Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, janganlah engkau membunuh. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita menghadap hadirat-Nya untuk memohon pengampunan dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kita. Mari kita yakini dan sambutlah pertolongan dan pengampunan-Nya hari ini pada kita. Kita memohon melalui kidung dari buku nyanyian HKBP nomor 465 ayat 3-4, Tuhanku berkat-Mu limpah. Saudara-saudara, dengan penuh penyesalan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita sujud menyembah, memohon belas kasihan-Nya. Nyatakanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami menanti-nantikan Engkau, kepadamu kami berharap, lepaskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melupakan persekutuan dengan Tuhan, karena terlena dalam hawa nafsu kedagingan kami. Lihatlah kami anak-anak-Mu ini, yang sering mendukakan hati sesama, hati orang tua kami, terutama kami sering mendukakan hati Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sungguh kami menyadari betapa seringnya kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar itu. Kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik melalui perkataan, tindakan, dan cara-cara kami yang melukai hati sesama kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau
di dalam kebenaran dan kekudusan, untuk memperoleh hidup yang kekal yang Allah janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Marilah dengan sukacita kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan ayat 2, Ya Juru Selamatku. Mari kita baca secara responsoria nats epistel yang ditentukan pada pesta Pentakosta kedua hari ini, yang tertulis dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35.
Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga." Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan di dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seseorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seseorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah nats epistel pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada pesta kedua Pentakosta hari ini. Kita disadarkan betapa pentingnya menyerahkan langkah hidup kita hanya kepada Dia. Marilah kita datang kepadanya untuk memohon tuntunannya agar kita diajar melakukan firman-Nya. Mari undang Tuhan datang memenuhi hati kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1, "Ya Roh Kudus, datanglah." Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama dengan semua teman seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pengumuman pada pesta Pentakosta kedua ini. Saat ini kita merayakan pesta Pentakosta yang kedua, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Topik minggu kita pada pesta Pentakosta kedua ini, hidup oleh kuasa Roh, mangolu hinorhoni tondii. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1 dan ayat 3, tiap langkahku. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk dapat beribadah, supaya kami tetap hidup di dalam firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, biarlah Engkau yang bertindak, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, yang sudah siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan dan menyapa kita pada hari pesta perayaan memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu yang diambil 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah.
atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pesta Hari Pentakosta. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah-Nya, maka dalam tahun 2020 ini kita masih tetap diperkenankannya untuk dapat merayakan memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari pertama dan hari kedua. Pentakosta yang merupakan sebuah peristiwa turunnya Roh Kudus ke dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, melalui turunnya Roh Kudus kepada kita yang percaya, maka kita akan menerima tuntunan dan bimbingan dari Tuhan agar tetap hidup di dalam pengajarannya. Kemudian kita terpanggil menjadi pelaku-pelaku firman atau menjadi orang yang mau bersaksi akan Injil atau keselamatan, agar semua orang yang percaya dapat diselamatkan untuk mendapat hidup yang kekal. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana nats khotbah pada saat ini, Paulus bersaksi tentang dirinya bahwa dia tidak siapa-siapa. Walaupun dia memang orang yang terkenal atau disebut menjadi guru yang hebat, yang sangat luar biasa, tetapi dia tidak siapa-siapa menjadi murid Tuhan. Saudara yang kekasih, bahkan dia berkata tentang dirinya di ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Itulah Paulus sebagai anak-anak Tuhan. Dia adalah orang yang lemah, yang tidak sanggup, tidak mampu, bahkan dikatakan sangat takut dan gentar.
untuk memberitakan Injil, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi dia tahu dia dipanggil Tuhan dan dipilih harus menjadi pemberita Injil. Dan yang kedua, dia katakan juga tentang dirinya. Dia saksikan tentang dirinya. Di ayat 1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Dia datang bukan dengan menunjukkan dirinya luar biasa, walaupun memang dia luar biasa, tetapi di hal firman dia tidak mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan pengetahuan. Dia hanya menyampaikan, menyaksikan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan adalah orang yang berhasil, orang yang menang untuk mengalahkan maut. Saudara yang kekasih, mari tetap kita sebagai anak-anak Tuhan menyaksikan kebesaran Tuhan, dan bukan karena kemampuan, kepintaran, tetapi karena panggilan Tuhan. Dan yang kedua, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia disalibkan. Dia menyaksikan Tuhan yang disalibkan, Tuhan yang banyak berbuat baik, Tuhan yang mau menolong orang sakit jadi sembuh, Tuhan yang banyak membuat mujizat, menghidupkan orang mati. Tetapi dia terhina, tetapi dia menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebagaimana yang kita saksikan di hari Pentakosta yang kedua ini. Saudara yang kekasih, kenapa begitu sungguh-sungguh Paulus menunjukkan atau menyaksikan kebesaran Tuhan? Karena dia melihat di dalam nats ini bagaimana sebenarnya jemaat yang ada di Korintus, yang memperdebatkan dia, memperdebatkan Yesus Kristus yang tersalib. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Banyak yang menjadi suatu kelemahan di tengah-tengah jemaat orang Yahudi. Bahkan banyak berkata kalau benar dia Tuhan, mengapa ia mati disalibkan? Sebab dia memiliki kekuatan. Saudara yang kekasih, ada beberapa pandangan jemaat yang ada di Korintus, yaitu dari golongan orang Yahudi atau orang Yunani, yang memperkenankan tentang pengetahuan dan filsafat, bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu mati dan disalibkan dan bangkit dari kematian. Dan juga dari golongan Yahudi memandang, bahkan menekankan kuasa Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mati di kayu salib. Sebab di dalam pikiran dan harapan mereka,
Mesias itu akan menjadi pemimpin yang besar, yang membebaskan mereka dari segala tantangan atau masalah. Karena itu mereka menyatakan tidak mungkin dia mati di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus adalah peristiwa penerimaan Roh Kudus turun atas orang percaya. Oleh kekuatan Roh Kudus, orang percaya dapat hidup dan memberitakan bahwa Kristus Yesus tersalib adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perkataan dan pembicaraan dan kesaksian orang percaya tidak tergantung pada kata-kata indah dan hikmat, melainkan pada keyakinan yang teguh pada Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih, dalam rangka pesta merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus hari ini, kita diingatkan. Satu, supaya kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Apapun kata orang atau dunia yang tidak mengenal Tuhan, mari tetap hidup di dalam Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah penyelamat. Dan yang kedua, terimalah Roh Kudus yang memimpin kita kepada hidup yang beriman, kepada Yesus Kristus yang membebaskan kita. Beritakanlah Injil dalam kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kata-kata yang indah dan hikmat manusia. Dan berdirilah teguh di dasar kekuatan Roh Kudus untuk hidup dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang telah tersalib itu. Saudara yang kekasih, mari saksikanlah, beritakanlah Injil supaya semua tahu, bahkan kita punya tugas yang sangat luar biasa. Injil itu harus sampai ke ujung dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau perdengarkan kepada kami firman-Mu yang menjadi suatu pemahaman dan pengetahuan, supaya kami benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan kami tahu, selagi di dunia kami Tuhan, banyak masalah-masalah, tantangan kami hadapi untuk menyaksikan Engkau, menyaksikan kebesaran-Mu. Tetapi karena kami sudah terpanggil dan hidup bersama Tuhan, apapun kata dunia, apapun tindakan dunia, kami tetap mengandalkan dan hidup di dalam Tuhan. Dan itulah yang kami rayakan pada saat ini. Biarlah kami semua menyambut Engkau Tuhan di dalam hidup kami melalui turunnya Roh Kudus. Karena itu suatu kekuatan untuk memampukan kami, yaitu melalui Roh Kudus yang Kau turunkan kepada orang yang percaya. Dan kami siap Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil di dunia ini. Bahkan kami mengetahui Injil itu harus sampai ke ujung dunia. Tolong bantu kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan apa yang Kau perintahkan bagi kami, apa yang Engkau katakan kepada kami, supaya kami melaksanakannya dengan baik. Dan kami percaya
Tuhan bersama kami. Dan Tuhan di depan kami untuk senantiasa menolong, membantu kami. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk melaksanakan segala apa yang Kau perintahkan. Firman-Mu sudah kami terima, biarlah ini menjadi suatu pegangan bagi kami, supaya kami terus-menerus menyaksikan kuasa dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Mari kita renungkan firman-Nya dalam hidup kita. Dan dengan rasa syukur kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1 dan ayat 3. Turunlah ya Roh Kudus. Saudara-saudara yang sudah disapa oleh firman Tuhan, ingatlah bahwa hari ini kita telah memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta yang kedua. Oleh karena itu biarlah pada hari-hari kehidupan yang akan datang, kita lalui selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dalam hidup ini kita beroleh sukacita dan pengharapan. Berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan, dan jangan mengikuti keinginan dagingmu, karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Biarlah setiap keluarga hidup berlandaskan kasih dari Tuhan, sehingga damai sejahtera
berdiam dalam keluarga kita. Saksikanlah Yesus Kristus dengan kekuatan roh, dan biarlah iman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta yang kedua.
Dalam menjelang fase new normal, masa normal baru, yakni hidup berdampingan dengan corona, kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk tetap berdoa dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi virus corona, yakni menggunakan masker dan sering mencuci tangan dan menjaga jarak social distancing, jarak fisik, dan menghindari kerumunan. Bagi jemaat yang sakit, lansia, dan anak-anak belum bisa diperbolehkan mengikuti ibadah bersama di gereja. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.